Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah mengadakan penelitian. Tentu, setelah kita mengetahui apa itu metode penelitian, metode ilmiah, lalu penelitian ilmiah, apa yang harus kita lakukan dalam proses mengadakan penelitian. Kurang lebih ada 5 hal dalam mempersiapkan langkah-langkah penelitian. Yang pertama, kita memilih masalah. Kebanyakan dari teman-teman kita selalu bingung, di mana masalahnya, apa masalahnya. Nah, untuk memilih masalah ini, tentu langkah keduanya yang harus kita persiapkan, yakni studi pendahuluan. Dalam arti, kita harus melakukan observasi untuk mengetahui masalah yang akan dipilih. Masalah itu bisa ada di dalam istilahnya itu keraguan dalam benak diri ataupun dari faktor eksternal. Dari faktor diri mungkin kita seorang teknisi selalu gagal misalnya, ataupun hal-hal yang mempengaruhi dalam proses perbaikan kendaraan. Di sanalah kita mulai mempertanyakan suatu permasalahan, kenapa mobil ini selalu lambat padahal sudah diservis. Nah, di sana kan menjadi permasalahan yang bisa dilanjutkan dalam proses merumuskan masalah. Lalu yang kedua itu dari faktor eksternal. Boleh jadi kita melihat teman kita, saudara kita, ataupun melihat lingkungan, bahkan kita melihat berbagai bacaan yang menghasilkan tanda tanya dalam benak diri kita untuk dapat diselesaikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan baik secara internal ataupun eksternal diturunkan dalam merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah ini biasanya menggunakan apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Namun secara umum, objek kajian dalam penelitian ilmiah itu selalu mempertanyakan apa dan bagaimana. Apa ini menunjukkan satu objek, sedangkan bagaimana menunjukkan sebuah proses dari suatu masalah untuk dicarikan solusi. Nah, setelah itu kita bisa merumuskan kerangka dasar, yang berarti ada dasar-dasar yang harus kita buat untuk menjawab rumusan masalah. Contoh misalnya tadi mengenai kenapa mobil ini lambat padahal telah diservis. Kita memiliki dasar-dasarnya. Pertama, mobil ini masih bagus. Yang kedua, bahwa laporan dari pihak pengelola mobil ini masih memiliki kecepatan tinggi misalnya, ataupun jaraknya masih jauh sehingga kemungkinan lambatnya itu sangat sedikit. Nah, itu kan dasar-dasar kita untuk mengajukan ke tahap selanjutnya, itu adalah hipotesis. Ketika dasar-dasar tadi, oh ternyata eh mesinnya masih bagus, lalu kendaraannya masih semua berfungsi dan beberapa aspek lain, lalu kita rumuskan hipotesis. Boleh jadi ada hal-hal yang belum terawat, misalnya dari segi karburator, lalu segi apa lagi dan sebagainya. Jadi tahapan yang 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah tahapan secara berjenjang, dalam artian kita tidak bisa melompat-lompat dari satu ke 4, satu ke 5, tetapi harus bertahap. Contoh yang lain misalnya kita kajiannya objek tafsir. Permasalahan hari ini misalnya COVID-19. Nah, COVID-19 ini kita ingin melihat bahwa kenapa COVID-19 itu harus jaga jarak, harus cuci tangan dan sebagainya. Lalu bagaimana Al-Quran merespon hal tersebut, ataupun Nabi merespon hal tersebut, maka kita lihat studi pendahuluan. Misalnya kita lihat di dalam Al-Quran, ternyata ada beberapa ayat yang menjelaskan wabah yang ditunjukkan kepada beberapa kaum. Lalu ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang bagaimana sikap Nabi ketika ada wabah taun dan sebagainya. Nah, setelah itu kita merumuskan masalah. Masalahnya apa yang ingin dikaji? Oh, dikajinya itu bagaimana
Al-Quran merespon tentang COVID-19 pada ayat apa, ataupun nanti bagaimana Nabi mensiasati ketika terjadi wabah pada masa tersebut. Setelah itu kita rumuskan dasar-dasar yang tadi. Dasarnya ada hadis Nabi, ada ayat Al-Quran, lalu kondisi hari ini seperti apa, dan merumuskan hipotesis. Hipotesis ini sebenarnya digunakan untuk kuantitatif, namun untuk secara umum kita bisa gunakan untuk melihat secara jauh itu kemungkinan kesimpulannya seperti apa. Walaupun kita di sana tidak menghendaki proses penelitiannya itu untuk menentukan jawaban seperti itu. Nah, itu barangkali langkah-langkah dalam mengadakan penelitian sebelum kita masuk pada proses penelitian yang lebih jauh. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.